Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Semangat ya Bu ya. Masya Allah. Hari Jumat Mubarak. Kata-kata panas-panas. Insya Allah nanti di surga Allah akan begini ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni fahma wa ilma wa hikmata wa aqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, seperti yang kita panjatkan kehendak Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini alhamdulillah ya Bu ya, kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan berbagai nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Yang saya hormati, salam ta'zim saya, salam hormat saya kepada Ustazah Nurul selaku Ketua Majelis Alim Al-Furqon. Yang saya hormati juga para pembina, para guru bimbingan Al-Quran Lansia, ada Ustazah Dina, dan juga ada guru-gurunya. Ya, ada guru-gurunya yang saya hormati juga dan yang saya cintai, ibu-ibu yang cantik-cantik dan solehah-solehah. Alhamdulillah, apa Ibu? Alhamdulillah ya. Kemudian kita berselawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Bu, hari ini karena kita di masjid, ibu datang ke masjid ini ingin dapat kajian Islam, ingin dapatkan pencerahan bagaimana meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ingin mendapatkan ketaatan kita menambah kepada Allah, ingin masuk surga nggak Bu? Pengen masuk surga nggak Bu? Pengen banget gak? Banget gak? Masya Allah. Jadi memang tempat kita bekerja lelah-lelah. Nanti istirahatnya nanti di surga. Tapi kalau masuk surga, jangan sampai kita di dunia udah capek dagang, capek nyuci, nyampe ngurus anak suami, di akhirat nggak bisa masuk surga. Jadi rugi. Nah, Ibu sudah dibagikan fotokopinya ya, sudah dibagikan fotokopiannya. Hari ini kita akan bicara mengenai ciri-ciri calon penghuni surga menurut Al-Quran. Jadi menurut saya Bu, saya mengasih ceramah ini, tausiah ini berdasarkan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 15 sampai dengan ayat 17. Jadi dari Ali Imran 15 sampai dengan 17 ini kita akan bahas siapa sih ciri-ciri calon penghuni surga. Hidup dunia udah capek gak Bu? Capek gak Bu? Pernah sakit gak Bu? Pernah kurang kata gak Bu? Pernah kesal gak Bu? Kalau semuanya pernah sih. Nah, jadi sebenarnya yang Allah kasih nikmat itu juga banyak Bu. Ibu dikasih tubuh yang sehat. Kalau sekarang sakit-sakitan Ibu kan udah 20-an tahun. Dulu waktu muda-muda cantik-cantik belia, ya kan Bu? Dulu masih muda masih terbajik gayanya tuh mempesona, ya kan Bu? Ya, benar ya. Jadi sudah ada masa-masanya kalau kita sudah melansia. Kan kalau umur 50 itu sampai dengan 60 udah lansia. Kalau udah 60 ke atas itu lansia. Di atas 70 sudah lanjut usia. Iya sama aja ya. Pintar Ibu ya. Kan ada pendahuluannya saya tidak pernah. Dari 50 berarti udah lansia. Bu, kita dihibur sama Allah. Jadi kalau sekarang saya katakan kenapa pada musim itu kita dibikin yang senang-senang aja, dibikin yang kita itu gembira, bagaimana kita itu bisa fokus di ibadah-ibadah kita. Kita tidak bisa melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang kita tidak paham dengan dosa-dosa tersebut. Khawatirnya kalau kita nggak paham, nggak paham nanti akhirnya kita khawatir nanti memberikan perasaan yang tidak baik. Ya Bu ya. Nanti kita fokus di sini aja dulu ya Bu ya.
calon penghuni surga. Bu, karena di sini dikatakan ada surah Ali Imran ayat 15 sampai 16 sampai 17. Saya bacakan dulu ya Bu ya. Saya bacakan dulu ayat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad. Nah, artinya Bu ya, sebentar ya, Bu perhatikan artinya. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan untuk mereka pasangan yang disucikan serta ridha Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Surat Al-Imran ayat 15. Kemudian dilanjutkan lagi ayat 16-nya. Saya bacakan ya Bu ya. Dan kita ada dasar dalilnya. Saya kalau bicara sesuatu kayaknya ada dasarnya. Saya tanya sama guru-gurunya. Ketika saya bicara itu saya usahakan ada Al-Quran dan ada hadis. Karena saya takut kalau mau ngira-ngira menurut. Tapi semuanya pakai Al-Quran dan hadis. Hari ini kita bicara masalah surga pakai Al-Quran. Nah, nanti itu ya surat Al-Imran ayat 15. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunlah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Imran ayat 16. Lanjutin lagi yang terakhir surah Al-Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Sadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang sabar. Siapa yang masuk surga tadi? Dijelaskan yang Al-Imran, orang-orang yang sabar, yang benar, yang taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi ayat akan saya bicarakan mengenai ciri-ciri calon penghuni surga ada dalilnya. Bukan kata-kata siapa, bukan kata orang, bukan pendapat sendiri, tapi ini ada dalilnya. Dalilnya surat Al-Imran ayat 15 sampai dengan 17. Jadi sebenarnya Allah itu sudah memberikan kamu masuk surga enggak? Kamu mau keindahan enggak? Mau kenikmatan enggak di awal surga? Dikasih tawaran sama Allah. Kita kadang-kadang nggak mau ngambil tawaran Allah, tapi kalau misalnya ada bantuan sosial, ada kadang-kadang misalnya pembagian kupon, pembagian sembako atau pembagian yang sifatnya mungkin nggak sampai 1 bulan udah habis. Bukan main kita semangatnya, ini ditawarin Allah, mau nggak masuk surga? Sekarang saya tanya, ibu mau nggak masuk surga? Wow. Saya berdiri ya Bu ya, kalian biasanya berdiri. Jadi ibu-ibu sekalian ya, bicara tadi ciri-ciri penghuni surga. Bu, surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan kenikmatannya. Ya, ibu di surga nanti ibu nggak perlu lagi capek-capek. Bu, hari ini udah nyuci belum? Udah masak belum? Udah tidur belum? Iya, kalau ibu udah tidur belum, ibu udah tidur nanti. Ya, Masya Allah. Bu, di surga nanti nggak capek-capek lagi.
Nenek berapa dia? 72 atau 82? 80? Oh, Masya Allah, hampir menjelang 90. Nek, nanti disesat dari nenek-nenek. Iya, nggak ada nenek-nenek. Bukan berarti nenek nggak masuk surga. Nenek nanti di surga nanti growing lagi. Nenek glowing, gak ada tulang-tulang, gak ada flek-flek hitam ya, gak ada jerawat. Nenek nanti glowing. Rata-rata penghuni di surga itu umurnya 33 tahun. Masya Allah, mudah-mudahan gak buat 23. Kayaknya gak ada 23 deh. Guru-guru gak ada kan? Gak ada lagi 40-an semua. Ibu-ibu ada yang 33. Kayaknya nenek deh. Papa tinggal 50 ya deh ya. 83 ya. Ya. Nanti di surga nanti kita muda semua. Di surga nanti ibu gak capek masak, gak capek nyusun menu, gak pusing, gak ada uang belanja, gak ibadah lagi enggak. Semuanya kita menikmati hasil ibadah kita selama di dunia. Tapi tadi ada syarat-syaratnya ya Bu. Menurut yang saya bacakan tadi Al-Quran surat apa Bu? Ali Imran ayat 15 sampai dengan ayat 17. Nah, semangat ya Bu. Ini Allah yang ngajak kita. Itu mau ngajak Allah. Saya mau banget Bu. Saya mau banget karena saya itu tahu saya ini masih banyak salah. Saya banyak hilang, ilmu saya sedikit. Nah, yang pertama, Bu, apa Bu yang paling bawah? Apa? Syarat-syaratnya, ciri-ciri penghuni masuk surga yang pertama Bu? Beriman pada Allah. Jadi kita beriman, makanya iman kita terus diperbarui kita Bu. Setiap hari kita baca syahadat Bu, sholat sehari 5 kali itu syahadat kita berapa kali kita baca? Diulang-ulang nggak syahadat kita? Kadang-kadang syahadat kita rusak ataupun syahadat kita itu terkontaminasi dengan syirik kecil. Misalnya ada syirik kecil ria, ya nggak Bu? Ibadah karena ada acara-acara tertentu supaya dikatakan alim, supaya lagi mengumpul masa, atau misal supaya dikatakan orang yang baik dan seterusnya. Tapi betul-betul dia ibadah karena Allah. Nah, itu kadang-kadang kalau kita terus ulang syahadat kita, itu namanya memperbarui iman. Karena iman itu kadang naik, kadang turun. Benar nggak Bu? Kalau di masjid naik Bu, naik Bu. Kalau kita datang ke alim ke masjid ini Bu, Masya Allah Bu, selama kita bicarakan hal-hal yang baik, tidak ada membicarakan orang lain, tidak ada membicarakan yang apalagi sampai yang fitnah, tidak membicarakan aib-aib orang lain. Yang kita bicarakan adalah bagaimana kita ingin dekat sama Allah, ingin menambah ketaatan ibadah kita kepada Allah. Bu, naik iman kita. Benar nggak Bu? Naik iman. Iman itu bisa naik dengan ketaatan. Apalagi datang ke majelis taklim, itu bukan itu aja. Itu misalnya di sini 30, itu malaikat-malaikat datang ke majelis taklim. Kemudian Allah akan memberikan rahmat orang-orang yang menuntut ilmu. Apalagi tadi dibacakan Al-Quran Ali Imran 15 ayat 17. Malaikat itu turun Bu, datang ke taklim. Kita aja nggak tahu, kalau belum tahu semua nanti nanya kenapa nanti sama malaikat. Halo, situ malaikat dari mana? Dari Persia, Romawi, atau dari Amerika? Amerika ngikutin saya nanti ibu. Gak berani saya kenalan sama malaikat semua di sini. Benar nggak Bu? Makanya ibu nggak dilihatin sama malaikatnya. Ini dia ada. Karena dia suka datang ke majelis taklim, majelis zikir yang menyebut nama Allah. Tambah katakan, kemudian juga malaikat-malaikat itu juga berdoa kepada Allah agar orang-orang dalam majelis taklim ini diberikan rahmat dan maghfirah. Masya Allah. Jadi kalau ibu datang ke majelis taklim itu top banget tuh, keren ya. Saya katakan keren jempol. Ya Bu ya, kalau datang ke sini membicarakan hal yang baik, membicarakan dekat sama Allah, membahas ayat-ayat Allah itu keren. Karena apa Bu? Karena menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi beriman pada Allah ya Bu ya. Jadi beriman kepada Allah itu selalu kita perbarui syahadat kita. Kata Ustazah Jumroh tadi, yang paling penting tauhid. Ya, bagaimana kita memperbaiki jangan sampai tauhid kita terkontaminasi. Terkontaminasi bagaimana Bu? Jangan sampai kita masuk pada syirik kecil, apalagi syirik besar.
Jadi yang pertama Ibu ya, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah juga berarti maksudnya beriman di situ adalah beriman juga kepada rukun iman yang keenam ya Bu ya. Dari pertama Allah, Rasul, kemudian malaikat, kitab, kemudian qada dan juga pada hari kiamat ya. Bu, sekarang Bu, orang kadang-kadang ya Bu ya. Orang kadang-kadang kalau berhubungan dengan ya, orang kadang-kadang kalau berhubungan dengan sesuatu yang nyata, ya, berhubungan dengan yang nyata atau berhubungan dengan sesuatu hal yang langsung dapat itu semangat. Tapi kalau namanya orang beriman itu dia percaya yang baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya nggak Bu? Orang beriman itu adalah orang yang percaya pada gaib. Bu, Allah gaib nggak Bu? Tapi kita ibadah kan? Hari kiamat gaib nggak Bu? Gaib, karena kita nanti belum masuk ke masa itu. Alam kubur gaib nggak Bu? Kecuali Ibu udah masuk, kemudian Ibu mau bangkit lagi nggak bisa kan? Kalau sudah masuk ke dalam alam kubur nggak bisa bangkit lagi dalam kubur kan? Menunggu ke alam akhirat. Bu, alam yang paling lama itu alam kubur. Paling lama. Kalau alam dunia berapa sih Bu? 60, 70, 80, 90. Makanya jangan disia-siakan kita umur kita. Apalagi kalau umur kita nggak ada lagi 17 kan? Ada? Nggak ada lagi 17. Yang ada 71. Ya. Yang ada adalah 71 ya Bu ya. Nah, ya kan? Jangan disia-siakan ya. Karena kalau kita mensia-siakan umur ya Bu ya, umur itu seperti batu es mencair. Benar nggak Bu? Iya, makanya di sini Ibu datang ke sini alhamdulillah. Berarti orang beriman itu percaya yang gaib nggak Bu? Percaya yang gaib. Malaikat gaib nggak Bu? Gaib. Iya, surga dan neraka. Sekarang kita bicara masalah surga ini, gaib nggak Bu? Gaib. Siapa yang bisa percaya kepada hal itu adalah orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, ya. Kalau orang beriman kadang-kadang mereka tak percaya. Mumpung masih muda, kaya, masih ada ini jabatan, masih ada apa. Karena mereka seperti nggak percaya, mereka suatu saat akan meninggal. Ya. Nah, jadi kadang-kadang seperti itu ya. Tapi kedengaran suara saya Bu? Suara saya memang kencang Bu. Ya. Nah, biasa ngajar depan mahasiswa ya. Nah, jadi Ibu, kita sekarang semakin yakin pada akhirat itu berarti keimanan kita tinggi. Jadi kalau orang yang tidak percaya kepada alam gaib, karena alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman cara yang percaya kepada yang gaib. Surga, neraka, malaikat, alam kubur, kita percaya dengan hari kiamat itu semuanya gaib nggak Bu? Kita di sini alhamdulillah datang ke taklim ini, belajar di taklim ini, alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat Allah. Kemudian lanjut ya. Yang kedua, bersabar karena Allah. Bersabar karena Allah. Sabar itu ada dua Bu. Sabar dalam ketaatan dan sabar untuk tidak melakukan maksiat. Karena kita harus sabar, ya Bu ya. Sholat tahajud harus pulang. Bangun malam-malam sabar nggak? Sholat duha kalau lagi rezeki, sabar nggak? Kemudian kadang kita juga harus sabar, misalnya kadang-kadang untuk ibadah itu kadang puasa kalau banyak godaannya, sabar nggak? Itu sabar dalam ketaatan. Ada lagi juga sabar untuk tidak bermaksiat, sabar tidak korupsi, sabar untuk tidak melawan suami. Nah itu ada nggak sih yang lawan suami? Kok kayak nunjuk? Kayaknya nggak ada, ada. Di situ. Jangan nunjuk ya Bu. Saya ada kayak musik kepok. Sayang suami, kalau suami nggak ada uang dibanting. Ya, sebentar ya Bu ya, ini nanti ada tamu, saya izin dulu sebentar ke sini ya Bu ya. Nah, lanjut ya Bu ya, yang kedua bersabar karena Allah.
Jadi saya katakan sabar itu ada dua, sabar dalam ketaatan dan sabar dalam tidak berbuat maksiat. Sabar dalam ketaatan, sabar kita misalnya ikut majelis taklim, sabar nggak Bu? Panas-panas ya, kemudian hari siang enaknya tidur ya nggak Bu? Apalagi kalau lagi dagang-dagang lagi rame-ramenya, nah gitu ya. Tapi karena juga datang gitu, alhamdulillah. Sabar untuk taat sama suami nih, tadi heboh aja gitu ya. Saya bilang ya, sabar taat sama suami. Jadi jangan suka galak-galak sama suami. Makanya saya tanya, siapa yang suka galak sama suami? Pada saya nolak. Seharusnya jawabannya bukan nggak ada Bu di sini begitu. Jangan ada begitu. Tapi nanti setelah itu ngaji sama Ustazah Jumroh ya, ngaji di Majelis Taklim ini, ngaji sama Ustazah Farida dan Ustazah Baka, Ustazah Mamidina dan Ustazah Pak Upi, insya Allah dikurangi ya Bu yang galak-galaknya ya Bu. Jadi kalau suami datang sama dengan senyuman Bu, walaupun nanti dikasih uang atau enggak dikasih senyuman. Oh, jadi kalau dikasih duit pada senyum. Nah, yang penting ibu suami datang sehat, dikasih air minum, dikasih makan, dikasih kita bersyukur ya Bu ya. Karena apa bersyukur? Ada maaf ibu, ada di luar sana orang punya suami Bu. Nah ibu alhamdulillah punya suami. Nah, kemudian ada di sana kadang orang punya anak, kita punya anak bersyukur. Ya. Ada di sana orang punya rumah, kita punya rumah bersyukur. Ada di sana orang kadang rumah itu tidak punya itu untuk dikasih nikmat ibadah, itu dikasih nikmat ibadah. Ya. Jadi sabar yang kedua adalah sabar dalam ketaatan dan sabar tidak berbuat maksiat. Maksudnya sabar tidak maksiat Bu, saya tanya sama ibu-ibu ini penyakit ibu-ibu mungkin saya juga berdoa pada Allah supaya juga dijauhi. Bu, kalau ibu-ibu kalau sudah ngumpul-ngumpul gak jauh-jauh dari alhamdulillah gak jauh-jauh dari doa. Ibu kalau lagi ngumpul gak jauh-jauh dari doa, benar. Hanya di majelis taklim aku pernah ibu-ibu kalau ngumpul-ngumpul tidak pernah jiwa. Selalu berdoa ya, selalu berzikir ya Bu ya. Kenapa jadi doa aja selalu gini benar Ibu ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kadang-kadang ibu-ibu itu kalau kumpul-kumpul bukan di sini ya, kalau kita dicicil sama doa ya, di majelis taklim yang lain. Di daerah saya kan daerah Depok, jauh sono-sono ya. Jadi anak berantak. Kalau udah ngumpul-ngumpul kadang-kadang nggak jauh-jauh dari gimana Bu? Kamu lihat tuh anaknya tuh kayak madu urus ya, coba lah bajunya ini apa banget. Nah, masalah anak nyambung, bukan anaknya aja, suaminya juga. Nah, suaminya juga. Oh, tetangganya juga, apalagi sama RT-nya, kok saya RT? Dari anak, suami, RT sampai sekampung, sampai senegara, benar Bu? Digosipin nggak kadang-kadang? Itu kalau ibu ngumpul, tapi bukan di sini, di tempat yang lain. Padahal kita harus sabar dalam tidak berbuat maksiat. Kalau bisa nggak tadi? Mati. Ya. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi sabar karena Allah. Apalagi kalau kita masih surga, memang Bu, Ibu banyak ujian nggak Bu? Ada ujian anak sakit nih, Ustazah Barkah ya, ujian berapa bulan ini anaknya sakit ya Bu ya. Tapi Ustazah Barkah ini lagi diangkat oleh Allah derajatnya. Ujian sabar. Ustazah itu Jumroh ya Bu ya. Diuji dengan kematian suami, tapi beliau tetap mandiri, tetap berdikari, beliau juga berusaha untuk melayani umat. Itu ujian, karena Allah yakin beliau bisa menjalaninya. Jadi sabar dalam kesedihan, sabar dalam kekurangan, sabar juga dalam kelaparan. Kadang-kadang ibu kita nggak kelaparan Pak Bu. Nih baju roti goreng. Kita nih enak kalau ngaji Bu.
Kita nih kalau ngaji semuanya ada air minum, ada makanan, ada buah. Lihat Palestina, jangankan ngaji ya, sehari-hari aja mereka dibom. Ibu sehari-hari harus doa buat saudara kita di Palestina ya Bu ya. Itu paling penting. Mereka menangis, mereka menjerit, coba dunia banyak yang diam. Jadi doakan, jangan sampai kita tidak mendoakan mereka. Tidak hujah kita dapat Allah nanti di akhirat, bahwasanya kita juga udah peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina. Dan ya Bu ya, walaupun kita ibu mau berangkat Palestina Bu, enggak. Kata ibu, isinya aja saya sudah susah. Coba kita di Palestina gitu ya. Nah, tinggal langsung Bu. Iya, aduh, saja memang kamu sudah memang ke sana. Ya, jomblo aja kalau di sana. Nah Bu ya, jadi sabar. Kadang kita banyak ujian-ujian. Kadang-kadang kita itu kadang-kadang gini kata Ali bin Abi Thalib, ketika saya berdoa, ketika saya berdoa dikabulkan oleh Allah, itu doa saya bahagia. Tapi ketika doa saya tidak dikabulkan oleh Allah, saya jauh lebih bahagia. Nah, betapa tingginya makam keimanan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Kalau yang pertama ditanya kenapa kau berdoa kamu bahagia? Satu bahagia sekali. Nah, bahagia yang pertama kali adalah ketika saya berdoa dikabulkan doa saya, karena itu adalah keinginan saya. Tapi kalau yang kedua, ketika saya berdoa tidak dikabulkan doa saya oleh Allah, gitu ya, itu bukan keinginan saya, tapi itu keinginan Allah. Kalau itu keinginan Allah, saya redho. Ya, kalau saya misalnya sudah ingin dapat rahmat dari Allah, insya Allah itu lebih bahagia. Nah, itu kadang-kadang kita enggak ya, kita pengen apa yang kita tidak langsung dapat, benar Bu? Ya Allah minta rezeki, ya Allah yang banyak yang sehat yang ini. Kadang kita masih tidur jam 10 pagi, Allah ayam ada kemana-mana yang kasihan lah. Ya nggak tahu yang minta rezeki, ya Allah turunkan rezeki, jangan belum keluar rumah, belum berusaha, belum ikhtiar. Tak bisa begitu, ya. Sabar dalam kesulitan, sabar dalam ketaatan, sabar tidak bermaksiat. Yang ketiga Bu, sidik pun tidak sudah. Benar sidik ya Bu ya. Nah jadi Bu ya, kita ya, nah ini kita hati-hati Bu ya. Kita kalau berkata ya, jadi falyaqul khairan aw liyasmut ya. Dan kalau kita itu berkata sesuatu tuh berkata yang benar atau diam. Jadi kalau kita nggak paham, kita jangan mengatakan sesuatu yang kita nggak pahami. Saya sebenarnya banyak mengetahui hal sesuatu, tetapi kalau saya belum terlalu paham, saya nggak berani. Saya takut nggak benar nanti informasi yang saya dapat. Ya, baik. Tapi kalau misalnya minta pengarahan, minta pencerahan, oke, sama-sama. Lalu kita dapat pencerahan. Nah, tetapi kenapa Bu? Karena salah satu sifat dari para rasul itu adalah apabila berkata dan selalu benar. Kalau kita kan belum tentu, apalagi berita-berita Bu. Ya, berita-berita kadang-kadang kita nggak langsung ya Bu ya, berita-berita ya. Dari sini, dari sana, dari sini. Simpang siur, itu hati-hati terhadap berita. Makanya dikatakan terhadap sesuatu hal, ya falyaqul khairan aw liyasmut ya. Dalam berkata yang benar atau diam. Benar itu sedikit. Jadi kita harus berkata yang benar. Ya, kemudian melakukan hal-hal yang benar. Benar nggak Bu? Bu, Dina udah dijalik ya. Kalau kita Indonesia ini masih meninggal, kita diikat dengan hukum Islam. Ya. Ada negara-negara Barat yang kadang punya agama atau punya agama cuma mereka melaksanakan agama mereka. Masa Ibu ya, anak sama ibu dengan anak kandung serumah, kemudian kadang-kadang mereka menganggap mereka itu sudah kayak suami istri. Naudzubillah, menjadi itu kayak binatang nggak Bu? Kayak kucing nggak Bu? Kayak kucing. Maaf Ibu. Kucing beranak, kalau anaknya sudah gede, kadang-kadang anaknya ngawinin kucing nggak Bu? Ngawinin maknya nggak Bu? Kan tidak boleh sih, mak kamu sama aku ya? Nggak jadi, nggak ada kan? Kalau udah dia birahi, namanya binatang. Udah birahi, kemudian itu maknya pada mak kucing kan? Anaknya udah besar, dikawinin nggak? Dikawinin itu binatang, karena dia tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi sekarang ada ya Bu ya, di daerah-daerah barat sana Ibu ya, seorang anak dengan ibunya itu kadang seranjang, ya berzina kan Bu? Dan itu ibunya biasa aja, karena sayang anak, ngeluarin anak. Ngeluarin anak bukan seperti itu ya Bu ya. Anak laki maksudnya. Iya. Nah, itu Bu. Makanya dikatakan oleh Allah tuh Bu ya, akan nanti Bu ya, manusia itu seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Ini sudah banyak kenyataan sekarang juga. Itu lebih hina udah binatang nggak? Binatang karena dia nggak ada aturan. Ada nggak binatang ngapain datang ke KUA?
penuh nanti kucing-kucing KUA nanti ya kan. Jadi ayam di KUA penuh nanti. Jadi namanya KUA hewan ada ya Bu. Karena binatang dia mati jadi tanah tidak dipertanggungjawabkan. Manusia kan enggak, tapi manusia karena sifatnya lebih daripada binatang. Kawin dengan anaknya sendiri itu haram hukumnya Bu, anak laki-laki, ya kan? Nah ya. Kemudian Bu ya, jadi kita harus benar dalam berkata, benar dalam bersikap, benar dalam berbuat, ikuti Rasulullah. Maka segala sesuatu saya katakan apa-apa itu kita harus ada yang harus kita contohi yang benar, yang kita ikuti yang benar. Yang kita ikuti itu adalah sesuatu hal yang memang ada kekuatannya. Apalagi kalau kita bicara, itu tadi saya katakan, hari ini saya bicara, apa sih ciri-ciri calon penghuni surga? Saya kan nggak perlu menurut Ibu Farida, nggak berani saya takut dosa saya di hadapan Allah. Tapi saya langsung tadi bacakan di awal surah Al-Imran 15 sampai dengan 17. Sehingga nanti kalau Ibu mengatakan ciri-ciri penghuni surga apa? Oh ada di dalam surah Al-Imran ayat 15 sampai 17. 1 tadi beriman kepada Allah, 2 tadi bersabar karena Allah, 3 benar karena Allah. Benar ya Bu? Nah lanjut yang keempat apa Bu? Satu kata tapi berat nggak Bu? Berat. Ujiannya banyak nggak Bu? Ada mas suami berat nggak Bu? Berat pakai banyak. Tahan waktu masih muda-muda dulu, ya. Masih pengantin baru, ya. Akhirnya gitu ya. Apa jatuh ya? Kesandung ayam kenapa ya? Makan lu dong ya. Bukan saya lah Bu yang contoh. Ini ada jamaah yang ngasih contoh. Bisa ditambahkan lagi ya? Berat nggak taat? Taat sama suami tidak berat. Taat sama Allah juga berat ya Bu. Taat itu adalah kita menjalani segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang menjauhi larangan, taat pada perintah. Bu, yang paling sederhana itu dikatakan, kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Jadi taat itu memang berat Bu, tapi kita minta sama Allah. Makanya ada doanya kita supaya kita diistiqomahkan di jalan Allah. Benar nggak Bu? Istiqomah itu berat nggak Bu? Yang enak itu apa Bu? Yang ringan? Istiqomah berat. Istiqomah itu ketika kita memegang bara api. Istiqomah Ibu setiap Jumat datang ngaji, datang ikut taklim, kadang panas, kadang ngantuk, kadang hujan, kadang apa. Belum itu istiqomah berat nggak Bu? Daripada di rumah hari hujan, dengan di rumah hari panas, tapi Ibu datang ke sini istiqomah, dengar kajian, dengar kawan itu ceramah-ceramah. Itu dalam rangka itu ingin meningkatkan keimanan pada Allah, ketaatan kepada Allah. Berat nggak Bu? Yang meringankan Ibu adalah keimanan Ibu karena ketaatan Ibu kepada Allah. Karena Ibu yakin ada pahala di sana, ada keberkahan di sana, ada rahmat Allah di sana. Rezeki yang paling kita inginkan itulah rezeki dapat rahmat dari Allah. Benar nggak Bu? Dan yang paling kita khawatirkan adalah kalau kita dapat murka dari Allah. Oleh karena itu, jadilah hamba-hamba Allah yang selalu taat. Taat memang berat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kita kadang-kadang ya Bu ya, makanya kalau kita ada kajian-kajian, itu selalu kita bahas, ada Al-Quran, ada hadis. Kami juga di dunia ya Bu ya, selalu kalau ada kajian-kajian itu ada Al-Quran, ada hadisnya. Kenapa? Supaya tidak kita mengira-ngira. Ya kalau hari ini karena kita bicara masalah calon penghuni surga langsung dari Al-Qurannya. Lanjut Ibu, setelah taat apa Bu? Masya Allah. Saya yakin dia ibu hari ini beli jeruk sembangan lah Bu. Ini minumnya Ustazah sembangan lah Bu. Enak lah Bu. Dan nanti saya nggak sakit Bu. Saya enggak, maksudnya begini Bu. Karena itu Ibu kan berarti menafkahkan hartanya. Ada Ibu maaf, Ibu hari ini bikin ngumpulin uang untuk dari berapa jual bawang putih, jual cabai, jual jengkol ya Bu. Nah, maaf ya Bu ya, sebut jengkol Bu. Katanya kok tahu yang ngasih jual itu. Nah betul kan? Ya
yang ngasihnya yang jual jengkol kan? Iya. Tidak lewat 1.000 jengkol, 2 jengkol. Dapat untungnya 10.000 dibeliin jeruk buat ustazahnya. Masya Allah, pahalanya besar. Iya. Karena menafkahkan harta di jalan Allah ya Pak Bu ya. Saya katakan punya tuh Bu naik kereta dari Pondok Cina sampai ke Tanah Abang tuh berdiri 24 jam. Berdiri gitu ya Bu ya. Kalau sampai di Bunyan tuh Bu, alhamdulillah ustazah ketik selalu kasih saya teh hangat. Wah kalau dapat teh hangat saya udah seger banget. Karena apa Bu? Itu artinya teh juga dibeli juga nih. Nah Masya Allah. Itu kalau kita memberikan sedekah berupa harta apalagi itu makanan, dimakan sama orang tersebut, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk beraktivitas yang baik-baik, ibu dapat pahala mengalir dari orang itu. Makanya seringlah sedekah makanan. Jangan kita tuh nah tadi saja Yati udah sedekah rujak amat salat katanya Jumat Mubarak dari bawain satu-satu cuma berkah kasih salam ya nih rasanya bawa jeruk juga berkah nih Bu ya iya berkah amin Masya Allah ya Bu ya. Jadi ibu-ibu jadi saya minta terima kasih banyak pada ibu kalau misalnya pengajian sedekah infak ataupun sedekahnya itu nggak apa-apa Bu, itu calon penghuni surga karena orang yang mengeluarkan nafkahnya infak sedekahnya ya Bu ya. Apalagi kalau dimakan, apalagi kalau dipakai untuk energi, dipakai minum, dipakai tehnya untuk energi, bisa bergerak, bisa beraktivitas lagi. Wah paham nggak Bu? Saya pekan depan tuh dapat jadwal ngajar sampai jam 9 malam. Jadi ada pagi di UNJ, lanjut nanti akan ke sini, lanjut lagi sampai malam, dapat jadwal lagi 1.14 sampai jam 9 malam hari Jumat. Ya. Nah, tetapi kalau nanti ada yang ngasih saya makan, ngasih saya jeruk begini gitu ya, ngasih air minum, ngasih teh, saya bawa sampai jam 9 malam, pahala nggak Bu? Tidak ada, saya kemana-mana, pahala. Jangan meremehkannya Bu ya, jangan pulang itu dihitung. Untuk makan sendiri aja susah mau infak lagi ya, betul-betul susah rezeki ibu. Karena ibu udah mengatakan untuk infak lagi infak iya. Kenapa? Sehari-hari aja saya sudah susah, disuruh infak lagi benar-benar susah. Tapi katakan sama Allah, ya Allah terima kasih ya Allah. Saya gini-gini Bu, saya kasih resep ya Bu. Saya setiap dapat honor dari kampus ya Bu ya. Misalnya dapat honor, misalnya saya jadi penguji skripsi, atau misalnya saya pembimbing skripsi mahasiswa, atau lagi habis ngajar gitu ya Bu ya, misalnya ngajar mahasiswa gitu Bu ya. Jadi kalau itu tuh selalu sudah Allah ini tertanya dari Allah, harus ada orang-orang yang berhak menikmati ini. Nah karena aku sampai kadang baru sampai di kereta ada nenek-nenek katanya iya, kadang beli jualannya kadang sudah jam 19 atau jam 9 malam, jam 9 malam jualan kue basahnya itu masih banyak beli. Saya bagi dalam sapam-sapam yang ada di kereta. Kita saya alhamdulillah dapat rezeki. Karena apa? Ada hak-hak orang lain sama diri kita. Jangan kita masuk, saya capek-capek, masa masih nenek-nenek. Itu. Ya, atau misalnya ada yang jual tisu. Kemarin saya di kereta, Bu, beli tisu Bu, saya beli seragam berapa tisunya? 10.000 Bu, Masya Allah. Saya bilang tisu yang kecil, seharusnya 2.500. Saya kan tahu saya itu ibu rumah tangga. Saya ibu rumah tangga. Tapi Bu, karena saya barusan dari kampus dapat honor raker. Honor raker itu saya sudah dapat kerja dengan para dosen dan juga para pimpinan kampus, dapat honor transfer. Nah, karena waktu saya pikir, oh berarti orang ini datang mau mengambil haknya dari honor saya dapat raker tadi. Kamu beli seragam? Nah iya. Berapa ini? 10.000. Saya tahu itu kemahalan banget Bu. Dapat kali lipat Bu. Dapat 4. 10.000 sudah dapat 4 tuh. Ya udah beli seragam ya. Legowo. Ya Bu ya. Setelah itu nanti kalau kita buat oleh buat anak-anak kita, oh ini buat anak-anak kita sedekah. Karena kalau wanita itu tidak wajib mencari nafkah. Ibu jangan mengatakan, oh saya ini mencari nafkah untuk keluarga. Itu rezeki suami ibu. Karena wanita tidak wajib mencari nafkah. Tapi katakanlah saya keluar rumah, di sana saya bekerja untuk mencari rezeki dari Allah, untuk bisa bersedekah, untuk bisa membantu suami. Tapi jangan bilang mencari nafkah. Karena ibu tidak punya kewajiban mencari nafkah. Yang punya kewajiban mencari nafkah adalah suami. Tapi kalau ibu mengatakan saya ingin membantu suami, karena suami saya sakit, suami saya misalnya nggak cukup uangnya, tapi jangan cari nafkah, membantu jadi sedekah. Ibu jatuhnya sedekah.
Kalau ibu membantu keluarga ibu sedekah. Ya Bu Mei misalnya sedekah jualan ya. Suami sakit misalnya kan, karena dua kan suami Bu Mei itu kan banyak ringnya, punya cincinnya di jantung. Nah, dia doakan dari ibu ya. Nah, bila ibu kalau ada itu Bu, dagang di Tanah Abang Bu. Tapi itu beliau itu jatuhnya bersedekah kepada keluarganya. Tapi jangan lupa bangga, oh kalau nggak saya kerja buat bangun di rumah nggak boleh. Saya dulu pernah ngasih nasihat kepada ibu-ibu yang di UN-nya, itu ternyata kan pegawai negeri. Pada golong-golongnya udah besar, gajinya udah gede. Pernah mengatakan, ya Bu, ya Ustazah Farida, ini saya yang bangun rumah ini. Kemudian saya bilang nggak boleh begitu, nggak boleh mengatakan penghasilan lebih banyak pada suami. Kalau kuatnya nanti merasa saya yang banyak memberikan, saya yang mengurusi dan yang banyak memberikan penghasilan di rumah ini, nggak boleh ngomong begitu. Itu merendahkan harkat dan martabat suami. Padahal harkat itu adalah sebagai pembantu. Tapi katakanlah ya Allah, saya ingin membantu suami. Jadi sedekah saya buat keluarga saya, terhadap anak saya. Bu, maksudnya paham ya Bu ya? Menafkahkan harta. Jadi kalau ibu misalnya datang nenek-nenek, ya nenek datang lagi, assalamualaikum. Dia jangan bilang, wah biasanya hari Jumat kayaknya dia kaya nih, kayaknya di kampungnya banyak rumah nih, kayaknya dia punya mobil nih. Nah, dia cuma jadi pengemis cuma pura-pura, nggak perlu urusan kita. Kalau mau ngasih 100, nih kasih 500, kasih 1.000. Gak perlu kita akan, nenek misalnya kaya ya nek ya, dia pura-pura buta ya nek ya. Kalau dia buta beneran kan kita hati nggak Bu? Nggak usah. Tugas kita nggak perlu mengorek-ngorek. Tugas kita kalau kita berbuat baik aja. Benar nggak? Ini bantu. Ya jangan nanti di rumahnya di kampungnya itu banyak subuh dia cuma ini aja ke kota, bukan urusan kita kalau dia bohong sama Allah. Kan katanya orang masuk surga orang yang siji, orang yang benar. Kalau dia bohong berarti dia dosa nggak? Dia yang mentalnya diminta pengemis, dia yang dosa. Tapi kalau kita memberikan kita pahala, ya. Yang terakhir apa Bu? Mohon ampunan Bu. Jadi itu salahnya ibu kalau tahajud, ya. Kalau ibu sholat tahajud nunggu 10 menit, kalau nggak bisa nunggu 10 menit, 5 menit lah menjelang ibu azan subuh. Itu ibu banyak-banyak istighfar, mohon ampun. Bu, kita banyak dosa nggak Bu? Misalnya banyak dosa Bu, mungkin saya banyak bicara, mungkin ada bicara-bicara yang saya ajak itu Bu belum saya lakukan, silakan saya Bu. Tapi saya selalu ngomong sama Allah, ya Allah bantu saya dekat padamu ya Allah, ya Allah bantu saya untuk ya berserah diri dan melaksanakan perintah-perintahmu ya Allah. Tapi kita harus istighfar nggak Bu? Setiap hari minimal kita istighfar sampai 100 kali. Jadi ibu menjelang waktu sahur itu Bu perbanyaklah istighfar, perbanyaklah mohon ampun. Bu baca namanya Sayyidul Istighfar, ya. Nah, Bu baca Sayyidul Istighfar, Bu baca doa-doa istighfar mohon ampun. Bahkan kalau bisa sholat taubat, ya. Kalau saya biasanya Bu sholat taubat, Bu sebelum disebut saya sholat taubat, tapi memang belum azan kan? Sholat taubat, baru sholat witir. Nah, dari sholat taubat itu ibu menangis lah di hadapan Allah. Bilang sama Allah, ya Allah saya ini banyak masyarakat. Umur saya sudah segini, saya katakan sama Allah, umur saya sudah 50 ya Allah, dosa saya banyak. Saya mungkin belum tahu apakah amalan saya diterima atau tidak. Apakah amalan saya itu ada yang ria atau ujub atau apa ya Allah. Oleh karena itu ampun ya Allah. Nah sebenarnya hambanya lemah, hambanya nggak berdaya, seluruh kebatasan hambanya Engkau ya Allah. Engkau tetap aku menyerahkan seluruh kehidupanku. Engkau adalah ya jadikan aku dia orang-orang yang tertuntun, terbimbing. Dari maksiat dan dosa ya Allah. Masih kita anak-anak kita. Kita juga minta ampun orang tua kita sudah meninggal. Jadi kalau mau doa orang tua saya itu saya nangis Bu. Saya minta dibebaskan ajab kuburnya, dilapangkan alam kuburnya, itu doa di akhir sahur itu. Jangan nanti pasti orang sahur jangan Allah lagi turun ke bumi. Kasih ngorok ya kan? Atau ibu-ibu kelewatan lagi subuhnya. Sayang banget. Minimal sekarang kan subuh itu setengah 5 ya, setengah 5 lewat 30 ya, 4.40. Kalau ibu nggak mau bangun jam 3 nih, ya Ustazah Dina nih bangunnya setengah 3, jam 2 2:04, ting jam 9 tahajud gitu. Udah ting terus setiap di grup jam 2:04 udah ting udah tahajud udah bangun segitu. Nah, ibu nggak bisa bangun jam 2 kayak Ustazah Dina ataupun jam 3 kayak Ustazah Yati. Amin ya. Bangun jam 4 ya, bangun jam 4 masih bisa sholat 4 rakaat. Kemudian bisa sholat taubat 2 rakaat, bisa sholat witir. Ya. Nah, itu di situ ibu banyak
Bilang sama Allah, ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni aku bagaimana ya Allah? Dosaku banyak ya Allah, tapi aku yakin kasih sayang rahmatmu lebih besar daripada saya. Ya ampun, namun lebih besar daripada masyarakat. Oleh karena itu bantu aku untuk taat padamu, bantu aku untuk terus berusaha menghabiskan dosa-dosaku dengan melakukan kebaikan demi kebaikan. Kenapa Bu? Kalau kita udah taubat nasuha, kita lakukan kebaikan itu akan menutupi kemaksiatan. Tapi saran sobat, taubat nasuha. Nah, kadang kita taubat nasuhanya kadang ingat ya Bu ya. Ya, itu dari kayak katakan kadang kita sama suami, hari ini punya saya akan taat sama suami, nggak bentak suami, pokoknya manis sama suami, ya kan? Udah awal-awal sampai jam 9, jam 10 masih manis ya. Udah siang-siang, ya Allah si suami agak rewel-rewel dikit lama. Ini nggak bisa ngurus sendiri apa? Ini anaknya minta ini, anaknya minta ini, tangannya cuma 2 tahu. Nah, itu kan ada ibu-ibu ya Bu, bukan di sini. Ya, di Amerika. Coba yang lain. Ya. Jadi kadang-kadang mungkin wanita itu memang multi talenta. Laki-laki sama perempuan berbeda. Saya akui. Kalau wanita tuh semuanya bisa dikerjain, benar nggak Bu? Yang beranak siapa Bu? Yang hamil siapa Bu? Beranak? Melahirkan? Menyusui? Ya, ya. Kadang-kadang kalau anaknya sakit, dia nggak bisa ngurus anak sakit-sakit. Ya Allah, saya pengen anak sakit. Benar nggak Bu? Tapi masuk surga nggak Bu yang sabar? Kamu bagaimana sih jadi anak kok sakit-sakit kan kamu nggak benar masak. Sabar, bagaimana benar masak? Uang belanjanya pas-pasan. Ya nggak Bu? Sabarnya 2 kali, udah diomelin. Sabar karena ini. Nah, jadi tadi Ibu ya, dia lagi tadi Ibu ya, jadi Ibu minta ampun pada Allah banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita taubat nasuha, insya Allah dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah Ibu ya beberapa hal ciri-ciri penghuni surga. Pengen nggak Bu? Terus semua lagi satu apa Bu? Beriman kepada Allah. 2. Bersama Allah. 3. Benar. 4. Taat pada Allah. Dan kelima, dan yang keenam, memohon ampun dosa Allah. Kira bisa nggak lakukan itu? Bisa. Mumpung Allah kasih kita sehat, mumpung Allah kasih kita kehidupan. Orang-orang yang meninggal di dalam kubur tuh Bu, mayit-mayit itu minta sedikit aja katanya, dibangkitkan lagi dari alam kubur, dikembalikan ke dunia supaya beramal soleh kayak kita ini. Karena apa Bu? Gak merasakan azab kubur. Jangan sampai di alam kubur kita nyesal. Alam kubur itu adalah perjalanan yang paling panjang sampai menuju alam akhirat. Jangan sampai kita lalai. Jadi mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih diberikan oleh Allah hidayah iman Islam dan ihsan ini, kita terus melakukan hal apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai surga Allah. Ya Bu ya. Jadi semangat ya Bu. Semangat dengan surat Ali Imran 15, 16 dan 17. Ini adalah janji Allah. Alhamdulillah para tamu tadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin ini banyak khilaf, salah karena keterbatasan ilmu yang saya miliki kepada Allah. Saya mohon ampun yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua. Saya minta maaf dan batin, dilapangkan kesalahan-kesalahan saya. Kemudian Allah juga mengampuni kita bersama. Ya, saya tutup dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.